menjadi pembeda sama ketan durian yang lain. Ini paling enak. Iya, ini paling enak ya. Kita coba ya. Kita coba dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Saat ini saya sudah berada di kawasan Tretes yang dulunya pernah menjadi ikon wisata di daerah Pasuruan. Namun kekinian semakin meredup dan kalah dengan daerah lain seperti Pacet dan Trawas. Ada event jajanan khas ala Trawas Ramadan Festival di 2026 ini diharap menjadi tonggak untuk pulihnya kawasan ini menjadi ikon wisata kembali. Nantinya untuk berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, saya sudah bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak M. Zaini. Langsung saja kita temui beliau. Alhamdulillah baik. Baik, ini di mana ini Pak? Ini di lingkungan Tretes. Oh, lagi acara apa? Kok kelihatan ramai banget. Dari tadi Bapak juga lihat-lihat dari beberapa spon tadi. Apa yang Bapak temui tadi? Iya betul. Ini kebetulan lagi ada bazar Ramadan ya, ala Tretes. Ini banyak UMKM, banyak produk yang dihidangkan, yang disajikan untuk ditampilkan kepada seluruh masyarakat. Memang momentum Ramadan ini dijadikan titik balik bagi masyarakat di sini. Oh gitu, keren sekali ya. Boleh kita sambil jalan ya Pak, sambil lihat-lihat. Jalan. Ini ada berapa booth Pak? Anunya. Kurang lebih seratusan lebih. 100 ya, luar biasa. Banyak. Kalau ngelihat bentukannya, visinya, ini bukan acara yang main-main. Ini luar biasa. Betul. Ada misi di dalamnya. Apa Pak kira-kira? Ya, yang pasti ini tidak hanya bazar Ramadan secara biasa, tapi ini juga punya misi yang tentunya juga meningkatkan kembali gairah wisata di Tretes ini. Sekaligus gitu ya. Mengembalikan kejayaan. Girohnya ya. Oke, baik. Wisata. Kalau apakah ini warga sekitar atau melibatkan Karang Taruna atau kayak gimana Pak? Kalau di sini seluruh panitianya Karang Taruna beserta warga sekitar bersatu padu gotong royong untuk sama-sama mengadakan event bazar Ramadan ini. Gitu. Iya. Berarti menarik ya. Menarik. Kalau DPRD melihatnya, ya sebagai tupoksinya melihat hal ini seperti apa Pak? Ya, yang pasti ini kami sangat support sekali ya. Ini bagian dari mengangkat kembali perekonomian kerakyatan, khususnya yang ada di Kecamatan Berigen di Tretes ini. Jadi kan Masnya bisa lihat ini sudah mulai bergeliat, masyarakat sudah mulai berdatangan untuk merasakan bagaimana kehadiran bazar Ramadan ini. Momennya terasa betul ya? Iya, terasa. Udah kembali kayak Tretes zaman dulu ya? Zaman dulu. Baik. Kalau menurut jenengan pribadi, nama Tretes itu kan dulu sangat-sangat istimewa di kepala orang gitu. Betul. Menurut sampean, kondisi saat ini seperti apa? Ya, kalau berbicara Tretes, orang luar saja, di luar Pasuruan, di luar Indonesia bahkan ini sudah tahu, bahkan ini menjadi ikonik wisata pegunungan yang terbaik di Jawa Timur. Makanya hari ini wisata ini juga akan kami dorong kembali untuk berkembang dan juga tumbuh. Salah satunya ini menjadi titik balik bazar Ramadan ini mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwasanya wisata di Tretes ini tidak mati. Artinya akan banyak
event-event serupa atau Ya. mungkin dikemas dengan yang lebih epic lagi Ya, supaya Trade Fest ini lebih hidup gitu Pak ya? ya betul. Oke. Ya, Kalau kita tahu bahwa setiap kawasan itu tentu punya pelaku-pelaku UMKM yang tentu bisa digerakkan. Ya, Apakah di betul. Trade Fest ini juga bisa seperti itu atau seperti apa? Ya, yang pasti di Trade ini banyak bertumbuhan UMKM kecil dan lain sebagainya sudah mulai banyak Mas bertumbuhan dan makanya hari ini kita berikan ruang untuk mereka memberikan produk-produk terbaiknya, menampilkan produk-produk terbaiknya Ya. dan ke depan bagaimana kita membersamai saja. Coba kita lihat dari sebelah kiri, sebelah kanan, Ya. variasi UMKM dan hidangan Ya, yang ya. diberikannya Luar biasa. sungguh luar biasa Ya, dan ya, ya. bervariasi betul. Betul. Iya, betul. Kalau kemudian otomatis kan wisata utamanya harus dibenerin dulu nih Pak. Iya. Baru kemudian UMKM itu bisa masuk Betul. dan merasakan. Betul. Langkah yang akan dilakukan mungkin Pak Zaini punya visi atau cara supaya ikon utamanya ini balik seperti dulu. Seperti apa Pak? Ya, yang pasti ini nanti ke depan kami juga akan membersamai pemerintah daerah, stakeholder dan Ya. swasta untuk mengangkat kembali apa yang menjadi ikonik wisata keluarga yang ada di Trade ini. Dan ini menjadi titik balik Mas. Ya. Kegiatan hari ini mengingatkan dan memberikan motivasi spirit Ya. agar wisata yang ada di Trade ini kembali ke depan bisa benar-benar berkembang dan tumbuh. Oke. Pak Zaini berulang kali menyebut bahwa acara jajanan khas ala Trade Ramadan Festival 2026 ini menjadi titik balik Iya. supaya Trade menjadi ikon wisata Iya. Kabupaten Pasuruan kembali. Iya. Kira-kira setelah melihat suasananya dan sangat ramai, ada poin-poin yang untuk perbaikan ke depan tentunya. Iya. Apa yang menurut Pak Zaini jadi catatan? Ya, yang jadi catatannya adalah satu, kembali ke depan penataan bagaimana wisata keluarga Siap. yang konsepnya heritage dan juga histori yang ada di Trade ini akan diangkat kembali. Ya. Dan yang kedua yaitu penataan terintegritas tempat parkir. Ya. Karena pos-pos parkir ini juga perlu Betul. dipertimbangkan, dipikirkan untuk dipersiapkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana penataan para UMKM yang nantinya akan melengkapi Nah, wisata keluarga yang ada di Trade ini menjadi daya tarik sendiri. Tuh. saya kira ini loh. Kalau lampu-lampu menurut Pak Zaini sudah cukup atau kayak gimana Pak? Kalau ini Jauh, ya? nanti di malam hari nanti akan terasa Mas, karena memang ini butuh penataan kembali, baik itu infrastruktur dan juga penataan lampu yang bisa melengkapi dari kecantikan wisata yang ada di Trade ini. Betul sekali. Ini sangat panjang loh Pak. Ini sepanjang berapa jalannya? Ada 200 meter ini. Ada Kalau 200 meter. Luar biasa ya. Ada. Dan 200. gede banget loh. Jualan apa ini Bu? Wah, ini yang dia. Oh, ketan durian ini Pak ya? Iya. Khasnya Trade ini kayaknya. Salah satu ya. Wah, ini yang Iya. durian. Karena di stand yang lain masih belum Belum ada ya? ada, cuma di sini nggih. Oke. Berapa satu, Bu? Apa yang menjadi pembeda sama ketan durian yang lain? Ini paling enak. Iya, ini paling enak ya. Kita coba ya. Kita coba dua. Wah. Ini Bu, dua Bu. Host dan saya Bu. Iya. Makasih. Kita coba. Buat sendiri ya, Bu? Ya, Oh. Ini sudah hari keberapa Bu? hari keempat. Oh, hari Oh, keempat. hari keempat ya. Iya. Tapi lancar, Bu ya? Lancar. Enggak, maksudnya laris juga ya? Laris. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Mampir Iya. ke Tretes, jangan lupa beli duren. Iya. Ketan duren Tretes. Roland. Alhamdulillah lancar daripada tahun lalu lebih ramai. Lebih rame ini ya. No gitu. Berarti ini sudah tahun keberapa? Memang tiap tahun ada? Tiap tahun. Tiap ini tahun kedua ini. Tahun kedua. Menurut jenengan sebagai pelaku UMKM dan pelaku usaha, event-event kayak gini memang harus ada atau Iya. lebih digalakkan atau kayak gimana, Pak? Harus lebih digalakkan, Pak. Gitu ya? Iya, karena apalagi kan sekarang momen Ramadan juga. Iya. Jadi konsumen itu datang itu dari satu tempat sudah banyak pilihan. Iya. Lebih-lebih di Teletes nih, yang kawasannya wisata, Iya. kita tambah kuliner kan lebih bagus. Iya. Kira-kira Dari aromanya oh, luar biasa.
Luar biasa sudah. Dari aromanya sudah bisa dirasakan. Sampai enak. punya Dan langganan ibu. Diperkenalkan Mas. Ya, saya Mas Miko. Iko ya, Mas satunya? Mas Gali. Oh iya, sebagai panitia event festival Tretes ini ya? Festival. Baik, bisa dijelaskan Mas, acara ini seperti apa sih konsepnya? Untuk konsep yang sebenarnya kita itu kepingin untuk UMKM di wilayah Tretes pada khususnya itu bisa bersinergi untuk memberikan ruang kepada para UMKM biar bisa saling jalan atau saling menghidupkan ekonomi di area sekitar Tretes pada khususnya. Oke, ini melibatkan siapa Mas? Untuk kepanitiaannya, Acaranya acaranya apakah ini dari warga sekitar, Karang Taruna, UMKM atau kayak gimana? untuk kepanitiaan Ya. itu kita melibatkan Karang Taruna lingkungan. Oh ya? Itu jadi bukan Karang Taruna lingkungan, jadi hanya lingkungan Tretes. Lingkungan Tretes ya, luar biasa. Dan juga untuk keterlibatan juga UMKM di wilayah Tretes pada khususnya. Oke, Dan juga kita ada presentase UMKM di luar Tretes. boleh? Boleh. Oh, berarti terbuka untuk umum sebenarnya ini. Untuk umum juga. Jumlahnya berapa Mas ini? Untuk jumlahnya 63 booth. Oh, 63 tenda ya. Oke, mumpung ada wakil kita di DPRD Kabupaten Pasuruan, apa yang ingin disampaikan Wakil. kepada beliau? Ya, kalau harapan kami Ya. ada dorongan khusus dari pemerintah kabupaten Ya. untuk lebihnya untuk wilayah Tretes dan sekitar ya. Jadi UMKM ini gimana caranya setiap tahun itu harus ada event, Pak. Kita berupaya sedemikian rupa untuk mengangkat derajatnya Tretes yang lebih banyak dikenal dengan negatifnya, tapi gimana caranya kami dari pemuda di lingkungan Tretes ini itu mencoba untuk mengangkat sisi positifnya, bahwa tidak hanya negatifnya yang Tretes yang ada itu, tapi banyak sekali sisi positif yang harusnya diangkat. Salah satunya di Tretes Ramadan Fest ini. Dan ini Tretes Ramadan Fest ini adalah yang kedua. Itu dimulai dengan pengajian umum tanggal 22 Ya. dan kita dari bazar itu tanggal 23 sampai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret. Begitu Bapak. Jadi untuk keterlibatan keseluruhan kita juga sudah ada rakor juga dengan Muspika, dengan jajaran yang ada di Muspika dan teman-teman juga semuanya itu sigap siap untuk antisipasi apapun yang ada di lapangan. Intinya kita jamin keadaan di sini kondusif dan aman, Pak. Berarti warga sekitar, Karang Taruna sekitar sudah siap mengembalikan rohnya Tretes seperti dulu ya. Tapi saat ini suasana lebih positif ya. Ya. Tidak. Oke. Lebih positif. Jadi kita mau marwahnya Tretes ini ke arah yang positif. Oke. Kalau Pak Zaini langsung Pak sedikit saja kira-kira mengenai harapan ini seperti apa Oke. Pak responnya? Ini kolaborasi yang sangat baik ya antara pemuda lingkungan, warga sekitar, dan pihak Muspika, dan juga ada beberapa dari swasta yang support di agenda galeran kegiatan hari ini Bazar Ramadan ini menunjukkan bahwasanya ini punya spirit, pemuda-pemuda di sini punya spirit untuk mengembalikan kembali kejayaan wisata keluarga yang ada di Tretes ini. Dan ini menjadi titik balik kami ke depan agar mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memberikan ruang pagelaran menjadi event tahunan, event resmi tahunan, sehingga setidaknya 2 bulan sekali atau sebulan sekali ada kegiatan resmi, event resmi kebudayaan yang ada diselenggarakan di Tretes dalam rangka mengangkat seluruh potensi-potensi wisata yang ada di Tretes ini. Iya. Karena apapun itu tadi sudah dijelaskan seluruh panitia akan support betul dan penuh luar untuk ke biasa depan. itu. Makanya mohon doanya, ayo kita bersama-sama untuk mendorong wisata keluarga yang ada di Tretes ini agar lebih bangkit dan kembali pada kejayaannya. Mantap, luar biasa. Oke.
soal ekonomi, Iya. Tretes ini kan PR-nya soal citra, Iya. memperbaiki dari citra negatif yang kemudian ke positif. Menurut Pak Zaini, apa yang harus dilakukan oleh Iya. warga sekitar maupun pemerintah ataupun DPRD? Iya, baik, terima kasih. Yang pasti hari ini bagian dari mengembalikan dan menunjukkan citra di Tretes ini bahwasanya tidak hanya seperti itu yang disampaikan oleh beberapa masyarakat, tapi setidaknya ini menjadi spirit awal untuk mengembalikan wisata yang ada di Tretes ini banyak yang potensi-potensi, salah satunya ke depan. Makanya apa yang harus kami lakukan? Salah satunya penataan kembali. Bagaimana penataan kawasan wisata Tretes ini agar bisa terintegrasi. Yang kedua adalah penataan bagaimana titik-titik untuk spot parkir yang terpadu sehingga tidak mengurangi keindahan dari yang ada di wisata Tretes ini. Yang kedua adalah penataan bagaimana warga sekitar, baik itu melalui UMKM dan juga pembinaan warga sekitar agar ikut di dalamnya, ikut aktif di dalamnya untuk membangkitkan kembali potensi-potensi yang ada di Tretes ini. Karena kalau berbicara potensi di Tretes ini luar biasa dan banyak potensinya, baik itu budaya, sejarah dan lain sebagainya. Ini sungguh luar biasa. Makanya ke depan kami akan mendorong bagaimana pemerintah daerah dan stakeholder, bagaimana pihak swasta dan lain sebagainya untuk bersama-sama membangun kembali kejayaan wisata keluarga yang ada di Tretes ini. Baik, kalau menurut Pak Zaini, kalau kemudian revitalisasi itu diwujudkan, Pak Zaini pengennya ini konsepnya modern atau mempertahankan nuansa klasik yang kayak gini atau kayak gimana? Iya, kalau saran saya, jangan kalau konsep modern boleh, tapi dikolaborasikan dengan konsep klasiknya harus jangan ditinggalkan. Karena ini menjadi daya tarik. Wisata yang ada di Tretes ini menjadi daya tarik, menjadi pilihan karena memiliki ciri khas. Makanya modern heritage-nya harus dikolaborasikan saja agar tidak meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi ciri khasnya dan soul-nya, jiwanya yang ada di Tretes ini. Itu ke depannya seperti itu. Baik. Tadi untuk kebangkitan Tretes ini, saran Pak Zaini apakah perlu menggandeng investor, swasta atau cukup pemerintah saja? Menurut Pak Zaini seperti apa? Yang pasti suatu wisata yang baik itu setidaknya harus semua digandeng dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada di wisata Tretes ini. Baik. Mungkin ke depan kita juga akan mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi terhadap para investor yang ada di luar, baik tingkat nasional untuk pengembangan wisata yang ada di Tretes ini. Karena tidak cukup hanya pemerintah, tapi bagaimana pihak investor, bagaimana juga kita menggandeng warga sekitar untuk bersatu padu, bergotong royong untuk membangun wisata yang ada di Tretes ini. Baik. Khusus untuk pertanyaan, mumpung ada pemuda-pemuda asli Tretes di sini ya. Mengubah image Tretes itu kan nggak mudah. Yang sudah dilakukan tentu saya kira sudah banyak. Yang paling menonjol apa yang dilakukan oleh pemuda sekitar untuk bisa mengubah image Tretes menjadi lebih positif? Teman-teman dari pemuda Tretes sendiri sudah banyak melakukan event seperti yang saya pakai sekarang ini. Pawai Budaya Tretes ini juga salah satu event yang kita laksanakan tiap tahun. Terus kemudian ada Tretes Samparan Fest yang ada yang kali ini. Terus kemudian kita juga mendorong teman-teman untuk berwirausaha, utamanya di bidang merchandise Tretes. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Bapak Zaini tadi, harus ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk modernisasi heritage dan mengembalikan marwahnya Tretes. Itu memang kita terkenal dengan wisata keluarga dan bahkan sebelum Tretes ini seperti ini sekarang ini, dulu kita sempat merasakan banyak sekali wisatawan mancanegara yang ada di sini. Dulu ya? Dulu, sangat dulu. Jadi ada perpaduan antara klasik dan modern yang ada di sini. Kita sering kali melihat bagaimana orang-orang mancanegara berjalan di sini. Berjalan. Udah kayak semi-semi Bali, semi-semi Kuta gitu ya? Artinya mereka menikmati nuansanya, alam. Terus alam heritage heritage yang ada di Tretes sangat-sangat. Dan ini kesempatan pemerintah
agar bisa mencari investor yang tepat Ya. dan berkolaborasi dengan kami yang ada di lingkungan utamanya itu agar nantinya kita bisa bersama-sama membangun tretes yang lebih baik seperti yang dulu lagi. Baik, terima kasih. Pak Zaini mungkin Ya. closing statement ya Pak. Ya. Kalau kemudian 5 tahun ke depan Pak Zaini berdiri di titik yang sama dengan hari ini, apa yang pengen jenengan lihat di kawasan ini? Ya. Yang pasti saya punya keyakinan Ya. ke depan kalau memang kolaborasi yang apik ini benar-benar dilakukan, insya Allah tidak menunggu 5 tahun lah, setidaknya 3 tahun, 2 tahun sudah mulai terasa perubahan yang begitu drastis. Bagaimana ke depan revitalisasi dan spirit heritage modernnya benar-benar dijalankan, insya Allah. Karena sering kita tahu, Mas, kalau melihat, mendengar Tretes wisata saja di Jawa Timur pasti ingat Tretes. Kalau zaman dulu 80-70-an kan ini menjadi primadona sekali. Bahkan tidak hanya orang Jawa Timur, orang Belanda bahkan sering ke sini karena Gitu ya? melihat keindahan, Iya, suasana alam ya. keindahan alam Iya, dan iya, wisatanya karena diapit oleh Welirang dan Arjuno. Bahkan kalau pagi sudah luar biasa keindahan alamnya, dan ini tidak dimiliki oleh wisata yang lain. Iya, iya, Sehingga iya. ke depan kami bersama teman-teman, anak teman-teman Karang Taruna, warga dan sekitarnya sangat support ketika ke depan ada revitalisasi heritage dan modern yang mungkin ke depan menjadi impian kita bersama ya. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kami bersama. Ayo kita bersama-sama dan juga membantu pemerintah daerah untuk mewujudkannya nanti ke depan. Kita doakan karena pemerintah daerah juga sudah mulai menata ini menjadi kawasan wisata keluarga yang berkelas di Jawa Timur. Baik, baik. Terima kasih Ya. Pak Zaini, terima kasih Mas-mas. Ya, ya, semoga tercapai visi misinya. Amin. Ya. Baik Trubuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak M. Zaini. Semoga semakin memahamkan kita mengenai peran legislatif untuk memajukan suatu daerah, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Sampai jumpa di podcast Jawara selanjutnya. Saya Rendy Kuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.